akan membahas tentang organ reproduksi pada wanita. Jadi, sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau perkembangbiakan perempuan. Di sini kita akan membahas genitalia eksternal terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada labia minora atau biasa disebut bibir vagina, berukuran kecil, lebih kecil daripada labia mayora. Organ ini berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. Yang kedua di sini ada labia mayora. Labia mayora ini juga disebut sebagai bibir vagina untuk melindungi organ reproduksi luar lainnya. Organ ini mengandung kelenjar keringat dan kelenjar minyak atau disebut dengan sebaceae. Nah, yang ketiga di sini ada klitoris. Klitoris ini disebut sebagai pusat rangsangan pada perempuan. Nah, yang keempat lubang vagina. Lubang vagina ini sebagai saluran untuk melahirkan bayi dan tempat masuknya sperma menuju sel telur. Nah, yang terakhir ini ada lubang anus sebagai jalan keluarnya fesis dari tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas genitalia internal. Nah, yang pertama di sini ada endometrium. Endometrium ini sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Tapi kalau orang tersebut tidak dalam keadaan hamil, endometrium ini akan meluruh dan keluar menjadi darah menstruasi. Nah, yang kedua ada perimetrium yang menjadi lapisan terluar untuk yang melindungi rahim. Nah, yang ketiga ada cervix. Cervix ini yang memproduksi lendir atau mukus. Nah, yang keempat myometrium. Myometrium ini yang memberikan kekuatan pada rahim untuk berkontraksi dan mengeluarkan janin saat proses melahirkan. Nah, selanjutnya di sini ada ovarium. Ovarium ini sebagai tempat mereproduksi atau menyimpan sel telur atau ovum serta membuat hormon yang mengontrol siklus menstruasi dan kehamilan wanita. Nah, selanjutnya di sini ada fimbriae. Fimbriae yaitu mengarahkan sel telur keluar dari ovarium menuju rahim. Selanjutnya fundus uterus. Fundus uterus ini merupakan bagian paling atas dan terluas dari uterus yang terhubung ke saluran tuba. Pada bagian ini, tuba Fallopi akan masuk ke uterus selama proses kehamilan. Selain itu, ukuran dari fundus ini dapat membantu untuk memperkirakan usia kehamilan. Nah, sel telur yang udah dibuahi ini disebut embrio. Nah, selanjutnya di sini ada cervikanal. Cervikanal ini sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan dan tempat keluarnya darah menstruasi. Nah, selanjutnya di sini uterus. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Nah, yang terakhir ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini adalah saluran dengan panjang sekitar 10 sampai dengan 13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Sekarang saya akan menjelaskan anatomi panggul. Di sini
pelvis dibagi menjadi dua. Yang pertama pelvis mayor dan pelvis minor. Tulang panggul secara garis besar dibagi menjadi 4. 2 tulang koksae, tulang sakrum, dan tulang koksigis. Lalu di tulang koksae dibagi menjadi 3. Yang pertama ilium, isium, dan pubis. Tulang ilium dibagi menjadi 3. Ada crista iliaca, spina iliaca anterior superior. Os isium dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama os isiadica, lalu os foramen oberatorium, lalu di sini acetabulum dan spina isiadica. Aneh. Pubis dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ramus superior osis pubis, ramus inferior osis pubis, dan yang kayak segitiga ini arcus pubis. Bagian os sacrum dibagi menjadi 2. Yang menonjol ini disebut promatorium. Lalu yang bolong-bolong ini disebut promina sacroilia anterior. Os koksigis terdiri dari 3 sampai dengan 5 ruas tulang. Artikulasio dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan tulang ilium dengan tulang sakrum. Yang kedua artikulasio sacrococcygeus yang menghubungkan tulang sakrum dan tulang koksigis. Yang terakhir artikulasio symphysis pubis. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ligamen. Ligamen yang pertama yaitu iliolumbar ligamen. Adalah ligamen kuat yang melekat secara medikal pada proses transversal vertebra lumbalis kelima dan secara lateral ke belakang bibir bagian dalam crista iliaca. Nah, selanjutnya posterior sacral foramina atau biasa juga disebut dorsal adalah bukaan pada permukaan posterior sakrum yang cembung yang dilalui oleh bagian posterior saraf sakral. Selanjutnya posterior sacroiliaca ligamen. Ligamen ini menghubungkan tulang belakang iliaca posterior superior dan crista iliaca ke segmen ketiga dan keempat sakrum. Selanjutnya ligamen iliofemoral adalah ligamen kapsular segitiga yang tebal dan sangat kuat pada sendi panggul yang terletak di anterior sendi ini. Ia melekat secara superior pada bagian inferior spina iliaca, inferior dan bagian tepi acetabulum yang berdekatan. Selanjutnya ischiofemoral ligamen. Terletak di bagian atas tulang paha atau femur dan merupakan bagian pinggul paling menonjol dan terlebar. Terletak sedikit di posterior dan lateral sumbu tulang paha. Tendon gluteus medius menempel pada batas lateral dan tendon minimus di anterior. Selanjutnya sacropinous ligamen adalah ligamen segitiga nipis di dalam panggul manusia. Pada ligamen melekat pada tepi luar sakrum dan tulang ekor. Nah, yang terakhir sacrotuberous ligamen. Terletak di bagian bawah dan belakang panggul. Bentuknya datar dan segitiga. Lebih sempit di bagian tengah dibandingkan di bagian ujung. Sekarang kita akan membahas tentang otot-otot panggul. Nah, yang pertama di sini ada gluteus medius. Otot gluteus medius sendiri merupakan otot yang berperan penting dalam pergerakan pinggul. Ketika otot ini kurang terlatih, maka bagian tersebut akan lebih mudah cedera. Duduk terlalu lama akan membatasi aliran darah dan menyebabkan amnesia gluteal. Nah, selanjutnya otot gluteus maximus adalah otot ekstensor utama pinggul pada manusia.
Ini adalah otot terbesar dan terluar dari 3 otot gluteal dan membentuk sebagian besar bentuk dan penampilan setiap sisi pinggul. Masanya yang tebal dan berdaging berbentuk segi empat, membentuk bagian bokong yang menonjol. Selanjutnya di sini otot gluteus minimus untuk menopang tubuh pada saat anggota tubuh bersamaan dengan transport passae latae. Serabut anteriornya juga melenturkan pinggul dengan menarik trochanter major ke depan, memutar paha ke dalam. Yang dalam aksinya serabut ini juga dibantu oleh tensor passae latae. Nah, sekarang tensor fascia latae. Fascia latae adalah selubung fibrosa yang melingkari paha seperti stocking stukutan dan mengikat otot-ototnya dengan erat. Pada permukaan lateral, ia bergabung dengan tendon gluteus maximus dan tensor fascia latae untuk membentuk saluran iliotibial yang membentang dari crista iliaca hingga condylus lateral tibia. Nah, yang terakhir, iliotibial tract adalah penguat fibrosa memanjang pada fascia lata. Tindakan otot-otot yang terhubung dengan tensor fascia latae dan beberapa serat gluteus maximus melenturkan, memanjangkan, mengabduksi, dan memutar pinggul ke lateral dan medial. Selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe panggul. Yang pertama, tipe panggul ginekoid. Ini adalah jenis panggul yang paling umum pada wanita dan umumnya dianggap sebagai panggul khas wanita. Bentuk keseluruhannya bulat, dangkal, dan terbuka. Selanjutnya, panggul bentuk android. Panggul jenis ini lebih mirip dengan panggul pria. Ini lebih sempit dari panggul ginekoid dan bentuknya lebih mirip jantung atau baji. Selanjutnya, tipe anthropoid. Pelvis anthropoid sempit dan dalam, bentuknya mirip telur, tegak dan lonjong. Sedangkan terakhir, panggul tipe platyploid adalah tipe yang paling tidak umum, bentuknya lebar tapi dangkal dan menyerupai telur atau lonjong yang terletak miring.